Bab keingintahuan dan antisipasi. Tuan Louis, aku pikir metode ini layak. Tapi mendapatkan pemegang saham baru Treasure Commercial House adalah masalah besar. Aku perlu mendiskusikannya dengan anggota lain di keluargaku, kata Anson setelah memikirkannya. Dia tidak langsung menerima tawaran Dominic. Namun, sebagai salah satu dari 3 tetua True Sage dari keluarga Strickland, tidak ada yang akan menentang keputusannya. Alasan mengapa dia tidak segera setuju adalah bahwa dia perlu berdiskusi dengan 2 penatua lainnya tentang berapa banyak saham yang harus dia berikan Dominic. Jika mereka memberi Dominic terlalu sedikit, tuannya mungkin tidak mau membantu. Lagi pula, tidak ada yang akan main-main dengan seorang Raja Sage kecuali diperlukan. Jika mereka memberinya terlalu banyak, mereka khawatir rumah komersial harta karun akan berakhir di tangannya. Tuan Anson, sebaiknya kamu membuat keputusan secepatnya. Setelah kita selesai dengan ini, aku juga perlu memberitahu tuanku dan memintanya untuk bersiap-siap. Keluarga Higgins serius. Semakin lama kamu setuju, semakin buruk situasimu. Tuanku dan aku tidak akan berpartisipasi dalam urusan apapun di rumah komersial harta karun. Kamu memiliki kata-kata aku tentang itu. Tuanku tidak peduli tentang hal itu, dan aku tidak punya waktu dan energi untuk menangani hal-hal itu. Dominic mendesak. Meskipun dia sudah berada di tahap akhir True Sage Realm, dia masih bingung. Siapa yang tahu kapan aliansi suci akan mendatanginya? Saat itu, kebohongannya akan dibantah. Aku tahu. Tuan Louis, harap sabar menunggu. Aku sedang di atasnya. Aku akan segera memberimu balasan. Setelah mengatakan itu, Anson berdiri dari kursinya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Dominic. Hal ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Strickland. Dominic panik, begitu juga dia. Dia sangat ingin menyelesaikannya segera sehingga Dominic bisa memperkenalkan tuannya kepada mereka dan mendapatkan dukungan mereka. Tuan Anson, silakan lanjutkan, Dominic katakan. Anson meninggalkan ruangan dan pergi menemui 2 True Sage keluarganya yang lain. Terima kasih, Tuan Louis, kata Daniel sambil membungkuk kepada Dominic untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Tuan Louis. Bas dan Benson bangkit dari tempat duduk mereka untuk mengucapkan terima kasih. Jangan sebutkan itu. Aku merasa sangat menyesal karena tidak menepati janjiku. Akibatnya, aku harus membantumu seperti ini. Aku harap kamu tidak akan marah, kata Dominic meminta maaf. Tolong jangan katakan itu, Tuan Louis. Ini bukan salahmu. Kami semua tahu apa yang telah kamu lakukan untuk keluarga kami. Great Anson benar. Tolong jangan merasa menyesal. Kami sangat beruntung bisa mengenalmu. Jika bukan karena kamu, kami harus pasrah dengan nasib kami. Bas dan Benson berbicara satu persatu. Mereka berdua dan Daniel merasa tersanjung menghadapi permintaan maafnya. Lagi pula, Dominic adalah True Sage. Dia bahkan lebih kuat dari para tetua mereka. Dia masih muda, dan dia mendapat banyak potensi dalam seni bela diri. Mereka bertiga yakin bahwa dia akan tumbuh lebih kuat di masa depan. Selain itu, dia memiliki Raja Sage sebagai tuannya. Hanya ada beberapa orang seperti dia di Stardom Realm. Jika ada orang lain di posisi Dominic, mereka akan terlalu sombong untuk berbicara dengan mereka, belum lagi meminta maaf kepada mereka. Ambil Croft sebagai contoh. Dia hanya seorang pra-sage, dan dia pikir dirinya lebih unggul dari orang lain. Tapi Dominic selalu begitu rendah hati. Dia tidak pernah mengudara. Mereka bertiga tidak bisa tidak mengaguminya. Mereka merenung. Tidak heran dia bisa mendapatkan tempatnya. Hanya sedikit orang yang bisa setara dengannya dalam hal cara dia memperlakukan orang. Siapa yang akan meminta maaf kepada mereka yang lebih lemah dari mereka setelah mereka mencapai daftar Sage sejati? Aku kira Tuan Louis adalah satu-satunya orang. Meskipun Dominic tampak bersalah, ia liar dengan sukacita. Dia merenung. Aku benar. Rencanaku berjalan dengan baik. Kubiarkan mereka putus asa, lalu memberi mereka sedikit harapan. Dan semuanya menjadi lebih mudah. Jika Dominic mengatakan kepada Strickland bahwa dia tidak akan meminta tuannya untuk membantu mereka berurusan dengan keluarga Higgins kecuali mereka setuju untuk membiarkan dia membeli saham rumah komersial mereka di tempat pertama, mereka pasti akan menjadi balistik dan berpikir dia adalah seorang oportunis. Bahkan jika mereka menyerah dan setuju untuk membuat kesepakatan dengannya, mereka tidak akan mempercayainya lagi. Faktanya, Strickland telah banyak membantunya. Jika dia tidak bertemu Daniel, dia tidak akan mendapatkan kekuatannya saat ini secepat ini. Karena itu, dia tidak ingin berselisih dengan keluarga Strickland. Hasilnya adalah yang terbaik. Tidak hanya dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi juga Strickland berterima kasih kepadanya dari lubuk hati mereka. Selama dia mencapai daftar Raja Sage, Dominic akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Strickland. Bahkan jika sesuatu terjadi pada mereka di masa depan, dia tidak akan hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Ini adalah situasi win-win. Di pusat benua legendaris, aman untuk mengatakan bahwa jaringan intelijen aliansi suci adalah yang terbaik di Stardom Realm.
Sebagai pemimpin aliansi suci, Stellan langsung mengetahui apa yang terjadi. Kaya dari keluarga Ford yang baru saja mencapai alam Sage adalah Sage pertama yang jatuh di alam Stardom selama bertahun-tahun ini. Dan pembunuhnya adalah Dominic yang merupakan True Sage yang muncul entah dari mana. Pertarungan antara kedua belah pihak tidak menyebabkan kerusakan atau membuat orang yang tidak bersalah terbunuh. Setelah mengalahkan Rick, Dominic melawan Hubert yang telah mendirikan keluarga Ford di Void, dan tidak ada yang tahu hasilnya. Ini adalah kedua kalinya Stellan mendengar tentang Dominic. Pertama kalinya adalah ketika kematian Rich menyebabkan fenomena abnormal. Stellan tahu bahwa Dominic telah mengalahkan Tran dari keluarga Higgins. Tapi dia tidak menyangka bahwa Dominic bahkan bertanggung jawab atas kematian seorang Sage. Stellan sangat penasaran dengan Dominic. Ia ingin tahu dari mana pemuda itu berasal dan siapa yang mendukungnya. Dominic membuat kehebohan seperti itu 2 kali. Tidak peduli apapun tujuannya, itu bertentangan dengan aturan aliansi suci bahwa Dominic telah membunuh Rich. Stellan berencana menemui Dominic dan menanyakan mengapa dia membunuh Rich. Apalagi dia berniat memberinya pelajaran untuk memberitahu ada beberapa hal yang tidak boleh dia lakukan. Tanpa membuang waktu, Stellan bangkit ke udara dan menuju West Zone. Tidak lama kemudian, seseorang menghalangi jalannya ketika keluar dari benua legendaris. Itu adalah pria parubaya yang kuat. Dia adalah Anes Higgins yang merupakan tetua Sage King dari keluarga Higgins. "Kamu mau kemana, Tuan Haynes?" Anes bertanya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Higgins?" Stellan membalas. "Aku di sini untukmu. Aku rasa kamu tahu kenapa aku mendatangimu," respon Anes. Dia datang ke sini untuk mendesak Stellan memberikan persetujuannya atas lamarannya. Dia telah mengusulkan agar para ahli di alam Sage diizinkan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan kekerasan selama tidak menyebabkan banyak kerusakan. Proposal ini tampak sederhana. Tapi ada sesuatu di baliknya. Di permukaan, itu berarti para Sage itu bisa bertarung. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak lagi dilindungi. Orang-orang yang selama ini memperhatikan keluarga Higgins tahu bahwa Anes telah mengusulkannya untuk keluarganya. Jika keluarga Higgins bergerak melawan keluarga Strickland, perkelahian antara mereka yang berada di alam Sage tidak akan terhindarkan. Dan bahkan Sages akan terbunuh. Anes tidak ingin orang-orang aliansi suci menghalangi mereka ketika mereka mengambil tindakan. Karena itu, dia memberi Stellan peringatan sebelumnya. Dia sudah menyerahkan proposal itu pada Stellan. Tapi Stellan tidak memberikan persetujuannya. Sampai saat ini, dia belum setuju dengan usulannya. Keluarga Higgins akan bergerak, dan Anes tidak sabar lagi. Itu sebabnya dia sampai padanya untuk mendesaknya menyetujui lamarannya. "Higgins, aku tidak akan setuju dengan usulmu," tolak Stellan langsung alih-alih mengulur waktu. "Kenapa?" Anes bertanya dengan tenang, tidak menunjukkan keterkejutan. Dia mungkin tahu bahwa Stellan telah mengulur waktu sepanjang waktu. "Apakah kamu tahu berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkan oleh proposal ini ke Stardom Realm? Apakah kamu tahu berapa banyak Sage akan jatuh jika aku memberikan persetujuan aku untuk itu? Itu akan menjadi bencana bagi negara kita," kata Stellan agresif. "Tuan Haynes, aku tahu misi keluargamu adalah menjaga negara kita, dan aku menghormatimu. Tapi kamu tahu apa? Kamu salah," ucap Anes sembari menggelengkan kepalanya. "Oh, begitukah? Katakan apa yang salah dengan caraku melindungi rakyat kita?" Stellan bertanya. "Tidak salah kamu ingin membuat semua orang aman. Tapi apa kamu tahu cara berpikirmu menahan orang-orang kita? Jika kita ingin menjadi kuat, kompetisi diperlukan. Jika kita tidak bersaing dengan orang lain, kita tidak akan pernah menemukan kelemahan kita dan mengatasinya untuk tumbuh lebih kuat. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa jumlah prajurit yang mencapai alam Sage telah menurun sejak kamu membuat aturan itu? Dan mereka yang berhasil menjadi Sage tidak memiliki pengalaman tempur. Mereka jauh lebih lemah dari kita. Jika keadaan terus seperti ini, kerajaan kita akan hancur dan..." Anes banyak bicara, mencoba mengubah pikiran Stellan. Saat dia mendengarkan Anes, Stellan mulai mengerutkan kening. Dia berpikir, ada sesuatu yang terjadi dengan Higgins. Sepertinya dia sudah siap. "Higgins, aku mengerti maksudmu, tapi aku tetap tidak akan setuju dengan usulmu. Karena begitu dilewati, itu pasti akan menyebabkan kekacauan di negara kita dan banyak orang akan terluka atau terbunuh. Bukan itu yang orang-orang kita inginkan," tolak Stellan tegas. "Tuan Haynes, bukankah itu baik untuk membuat kekacauan? Survival of the fittest adalah bagaimana hal-hal bekerja di dunia. Kita tidak bisa mengubahnya. Kenapa kamu harus melawannya? Ini seperti pupa berubah menjadi kupu-kupu. Prosesnya berbahaya, tapi itu sesuatu yang kupu-kupu harus alami. Jika kamu tidak tega melihatnya dan mencoba membantu transformasinya, kamu hanya akan membuatnya mendapat masalah." Anes terus membujuk atasannya itu. "Kamu tidak boleh melihat sesuatu dari sudut pandang sepihak. Jika negara kita dalam kekacauan, yang kuat akan lebih berpengaruh dan yang lemah tidak akan memiliki kesempatan untuk berkembang.
Selama aku bertanggung jawab atas aliansi suci, aku tidak akan menyetujui proposal kamu. Hentikan obrolan itu. Ada yang harus aku lakukan. Kamu bisa pergi sekarang. Kata Stellan tegas, mulai tidak sabar. Dia tahu apa yang sedang Anes lakukan. Begitu dia memberikan persetujuannya, keluarga Higgins akan menjadi orang pertama yang memulai perang. Kemudian Stardom Realm akan jatuh ke dalam kekacauan dan situasi kekuatan akan berubah. Sebagian besar sumber daya akan berakhir di tangan kekuatan besar, dan orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Aliansi suci hanya akan ada dalam nama. Kelangsungan hidup yang terkuat memang aturan alam. Namun, sebagai pemimpin aliansi suci, Stellan tidak bisa hanya menyaksikan Stardom Realm menjadi tempat di mana hanya yang kuat yang bisa bertahan. Dia bercita-cita untuk melindungi tanah ini dan membantu orang biasa menjalani kehidupan yang baik dan tumbuh kuat. Ini adalah misi keluarga Haynes. Itu juga yang selama ini Stellan kerjakan. Setidaknya setelah dia membuat aturan, Stardom Realm telah damai untuk waktu yang cukup lama. Sayangnya, kenapa kamu keras kepala sekali? Ucap Anes tak berdaya. Karena kamu tahu kamu tidak bisa meyakinkanku, mengapa repot-repot datang ke sini dan mengatakan hal-hal itu? Enyalah, aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Kata Stellan tidak sabar. Kamu mengatakan bahwa selama kamu adalah pemimpin aliansi suci, kamu tidak akan memberikan persetujuan kamu untuk proposal ini. Dalam hal ini, Haynes, kenapa kamu tidak keluar dari jabatanmu sekarang? Seketika Anes menyelesaikan kalimatnya, keheningan menakutkan menyelimuti tempat itu. Suasana menjadi tegang setiap detiknya. Bahkan void di sekitar mereka berputar dan celah-celah kecil muncul. Itu disebabkan oleh aura yang mereka berdua pancarkan. Karena mereka adalah Raja Sage, bahkan jejak aura mereka akan menyebabkan kerusakan besar. Dan True Sages tidak akan berani mendekati mereka. Sampai saat itulah Stellan menjadi serius. Ditatapnya Anes dengan seksama. Stellan berpikir dalam hati. Dia ingin aku mengundurkan diri dari posisi pemimpin aliansi suci? Siapa yang memberinya keberanian untuk mengatakan itu? Sepertinya aku membuat tebakan yang tepat. Higgins sudah bersiap. Tapi aku tidak mengerti. Beraninya dia mengatakan itu di depanku? Apa karena selama ini aku terlalu baik pada mereka hingga mereka menganggapku mangsa empuk? Tidak hanya seseorang yang berani melanggar aturan untuk menghabisi seorang Sage, tapi juga seseorang berani mengancamku seperti ini. Apa maksudmu itu, Higgins? Stellan berkata dengan sedikit keganasan sambil menyipitkan matanya ke arah Anes. Dia berkobar sampai habis. Dia adalah pejuang paling kuat di Stardom Realm. Tidak semua orang bisa selamat dari kemurkaannya. Tentu saja. Haynes, kamu melawan aturan survival of the fittest, yang menyebabkan negara kita dipenuhi pecundang yang menyia-nyiakan sumber daya kita yang terbatas. Jadi aku dan wakil pemimpin lainnya telah sepakat untuk menggulingkan kamu dari jabatan kamu. Tapi dengan mempertimbangkan apa yang sudah kamu lakukan untuk Stardom Realm, kamu akan tetap diperlakukan seperti wakil pemimpin setelah kamu pensiun. Ucap Anes serius. Stellan menatap Anes. Tiba-tiba, dia mencibir dan berkata, "Keluarlah, semuanya! Karena kalian di sini, kenapa kalian semua bersembunyi dalam kegelapan?" Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, beberapa retakan muncul di belakang Anes. 4 sosok keluar satu demi satu dan berdiri di samping Anes. Kelompok itu terdiri dari 3 pria tua dan seorang wanita tua. Termasuk Anes, totalnya ada 5 orang. Mereka adalah 5 wakil pemimpin aliansi suci. Sejauh ini, 6 Raja Sage di Stardom Realm ada di sini. Kecuali Anes, yang lainnya sudah tua dan tampak seolah-olah berada di ambang kematian. Tapi kelompok orang ini adalah yang terkuat di Stardom Kingdom. Kelima tetua itu kekal, dan mereka bahkan tidak harus melewati Armageddon. Oleh karena itu, mereka bisa tetap kuat selamanya. Mereka terlihat tua karena sudah hidup terlalu lama. Melirik 5 orang di depannya, Stellan tahu bahwa semuanya semakin rumit. Dia merenung. Aku tidak percaya Higgins berhasil membujuk 4 Raja Sage untuk membuatku menyerah. Tidak peduli seberapa kuat aku tidak bisa mengalahkan mereka semua. Ada hal-hal yang membingungkan Stellan. Keluarga Jervis dan keluarga Higgins saling berselisih. Konflik sering terjadi di antara mereka. Dia bertanya-tanya bagaimana Anes bisa membuat Jude Jervis berada di pihaknya. Dan dia tidak tahu mengapa Amelia Johnston berpihak pada Anes. Bagaimanapun, dia telah berjanji untuk memihaknya saat itu. Dari kelihatannya, 5 wakil pemimpin Sage King dari aliansi suci tampaknya akan membuatnya setuju melalui kekerasan. Amelia, kenapa kamu terlibat dengan Higgins? Juga, Jervis, apakah kamu lupa apa yang keluarga Higgins lakukan pada keluargamu? Stellan bertanya dengan alis berkerut. Amelia adalah seorang tetua dari Longevity Island misterius di Stardom Realm. Jude adalah seorang tetua Raja Sage dari keluarga Jervis. Di luar dugaan Stellan, Amelia dan Jude akan terjerat dengan Anes.
Dia tidak terkejut melihat dua wakil pemimpin lainnya bersama Anes. Stellan, berikan saja persetujuanmu pada proposal itu. Negara kita telah damai begitu lama. Sudah waktunya kita melakukan sesuatu dan membuang beberapa pecundang. Begitulah cara kerjanya. Jangan melawan itu. Kamu tidak bisa mengawasi Stardom Realm sendirian. Bujuk Amelia. Tuan Haynes, selama kamu menyetujui proposal Higgins, kamu masih akan bertanggung jawab atas aliansi suci. Mengenai perseteruan antara keluarga Higgins dan keluargaku, itu bukan urusanmu. Kata Jude. Bagaimana jika aku menolak? Stellan bertanya. Kalau begitu, kami harus mengeluarkanmu dari posisimu. Saat itu, aku harap kamu tidak akan menyalahkan kami. Kata Anes. Haha, baik, baik, sangat baik. Kamu pasti sudah merencanakan ini sangat lama, kan? Aku meremehkanmu, Higgins. Aku tidak percaya kamu berhasil membuat mereka berpihak padamu. Kata Stellan. Stellan merenung. Aku tidak percaya dia berhasil membuat mereka berempat berada di pihaknya. Tidak ada teman tetap atau musuh permanen, hanya kepentingan permanen. Itu memang masuk akal. Musuh bisa menjadi teman karena keuntungan. Tuan Haynes, kita semua tahu apa yang telah kamu lakukan untuk negara kita. Bahkan jika kamu tidak lagi menjadi pemimpin aliansi kami, kamu akan terus menikmati keuntungan seorang wakil pemimpin seumur hidupmu dan kami akan tetap memandangmu. Kata Anes. Hentikan aksinya, Higgins. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Sekarang kamu memiliki keberanian untuk memperlakukan aku seperti ini. Kamu harus memiliki banyak keyakinan pada kekuatan kamu. Jika kamu memiliki nyali, pergi beberapa putaran dengan aku. Tunjukkan seberapa besar kemajuan yang kamu buat dalam beberapa tahun terakhir. Kata Stellan tanpa tergesa-gesa sambil mengarahkan pandangannya pada Anes. Saat dia berbicara, dia menegakkan tubuh dan melepaskan oranya Raja Sage. Ketika 4 Raja Sage lainnya muncul dan berdiri di samping Anes, Stellan menyadari bahwa Stardom Realm akan mengalami perubahan. Karena dia tidak bisa mengalahkan 5 Raja Sage, dia tahu bahwa negara akan segera kacau. Memikirkan apa yang akan terjadi, dia merasa marah namun tidak berdaya. Ia butuh melampiaskan amarahnya. Anes adalah targetnya karena dia telah memulai semua ini. Apapun yang terjadi, Stellan berencana memberi pelajaran pada Anes. Kalaupun Anes menolak permintaannya, dia akan merasa lebih baik karena itu membuktikan bahwa dia takut padanya. Stellan tidak mengira Anes akan menerima tawarannya. Tanpa diduga, Anes tersenyum dan setuju. Sekarang Tuan Haynes ingin menguji kekuatanku, aku tidak akan mengecewakanmu. Lagi pula, itu permintaan dari seseorang yang merupakan senior aku. Sangat bagus, kata Stellan. Dia tidak memuji Anes, dia hanya kesal. Aku tersanjung, Tuan Haynes. Jawab Anes, pura-pura bodoh. Detik berikutnya, mereka berdua menghilang ke kedalaman Void. 4 Raja Sage lainnya buru-buru mengikuti di belakang mereka. Anes menantang Stellan yang diakui sebagai prajurit terbaik di Stardom Realm untuk berduel. Ini adalah sesuatu yang besar. Tak satu pun dari mereka ingin melewatkan pertunjukan. Hanya orang-orang selevel mereka yang berani menonton pertarungan itu dengan seksama. Bahkan jika True Sage hadir, mereka tidak akan mengambil risiko menonton 2 Sage King bertarung. Dominic tidak tahu bahwa Stellan tidak datang mencarinya karena seorang tetua Raja Sage dari keluarga Higgins. Jika dia mengetahui hal itu, dia akan berterima kasih kepada Anes. Jika bukan karena Anes, kebohongan yang dia katakan untuk mengelabui keluarga Strickland bahwa tuannya datang ke aliansi suci untuk menyelesaikan masalahnya akan dibantah. Anes telah menghentikan Stellan untuk menghampirinya, dan Strickland telah menerima tawarannya tanpa ragu-ragu karena keluarga Higgins telah menekan mereka. Karenanya, keluarga Higgins mengambil banyak pujian atas kekuatan Dominic yang berkembang pesat. Di West Zone benua legendaris, Dominic dan yang lainnya tidak menunggu terlalu lama sebelum Ansem kembali dengan tergesa-gesa. Orang tahu dari ekspresinya bahwa Ansem sangat cemas. Ketika dia bertemu dengan 2 True Sage lain dari keluarganya beberapa saat yang lalu, dia mendengar berita ledakan bahwa Stellan bukan lagi pemimpin aliansi suci. Nama pemimpin baru itu membuatnya terguncang. Itu tak lain adalah tetua Sage King dari keluarga Higgins, Anes. Begitu mengetahui hal itu, Ansem membatu. Anes adalah pemimpin aliansi suci, yang artinya lamaran Anes telah disahkan. Dalam hal ini, Sage diizinkan bertarung di wilayah Stardom Realm. Ini adalah pukulan telak bagi keluarga Strickland. The Stricklands awalnya berpikir bahwa aliansi suci akan menengahi bahkan jika keluarga Higgins bergerak melawan mereka. Lagi pula, ada 3 True Sage dan beberapa Pseudo Sage di keluarga Strickland. Berdasarkan cara aliansi suci menangani berbagai hal, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Waupeng di Dominic juga merupakan bagian dari rencana mereka. Mereka tahu keluarga Higgins akan bersiap sebelum mereka mengambil tindakan apapun. Tapi ini masih membuat Strickland lengah.
Di luar imajinasi terliar mereka bahwa keluarga Higgins akan menggantikan Stellan dengan anggota mereka untuk posisi pemimpin aliansi suci. Apakah keluarga Higgins akan menguasai Stardom Realm? Karena Anes adalah pemimpin aliansi suci, keluarga Higgins tidak perlu takut. Keluarga Strickland sedang panik. Satu-satunya harapan mereka adalah Dominic. Jika terjadi sesuatu padanya, keluarga Strickland akan hancur. Anson memaksakan diri untuk tenang setelah memasuki ruangan dan duduk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bingung sekarang dan dia tidak bisa membiarkan Dominic tahu bahwa tetua dari keluarga Higgins telah menjadi pemimpin aliansi suci. Jika dia tidak Dominic dalam kegelapan, dia menduga bahwa dia akan memilih untuk berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang mau melewati orang yang bertanggung jawab atas aliansi suci. Dan Anson menduga bahwa Dominic dan tuannya tidak terkecuali. Dia perlu Dominic untuk berada di perahu yang sama dengan keluarganya. Hanya dengan cara itu, keluarga Strickland memiliki secercah harapan untuk melewati ini. The Stricklands tidak lagi peduli tentang saham di rumah komersial mereka. Yang mereka inginkan hanyalah menyelamatkan kulit mereka sendiri. Tuan Louis, menurutmu berapa banyak saham yang perlu kamu miliki sehingga tuanmu bersedia membantu kami? Anson bertanya setelah kembali tenang. Berkat persepsinya yang kuat, Dominic merasakan sesuatu terjadi dengan Anson begitu dia masuk. Setelah mendengar perkataan tetua itu, dia semakin yakin dengan tebakannya. Dominic berpikir, dia pasti mendengar berita atau dia tidak akan bertindak seperti ini. Mungkin langkah keluarga Higgins terlalu besar untuk ditangani. Itu tidak masalah. Mungkin keluarga Higgins bisa membantuku mencapai daftar Raja Sage dengan lebih cepat. Setelah aku membuatnya, aku akan berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena mereka, aku tidak akan bisa maju begitu cepat. Tuan Anson, berapa banyak saham yang mau kamu jual padaku? Dominic membalas. Tidak masalah berapa banyak yang ingin kita jual. Yang penting adalah berapa banyak yang dibutuhkan jika kita ingin mendapatkan bantuan tuanmu. Jika dia tidak senang dengan saham, kesepakatan itu tidak akan ada gunanya. Kata Anson. Dia tidak peduli berapa banyak saham yang ingin Dominic beli. Jika dia tidak khawatir Dominic akan curiga, dia akan menawarkan 80 atau 90% saham Treasure Commercial House. Tuan Anson, berapa harga Treasure Commercial House? Hanya ketika aku tahu nilainya, aku bisa tahu berapa banyak saham yang bisa kita beli dengan uang yang diberikan tuanku. Jika aku menghabiskan semua tabungan kekuatan kita untuk saham rumah komersialmu, tuanku tidak akan diam saja dan tidak melakukan apa-apa ketika keluarga Higgins bergerak melawanmu. Kalau tidak, dia dan aku akan bangkrut. Jawab Dominic. Benson, kamu adalah presiden Treasure Commercial House. Kamu harus tahu berapa banyak itu dihargai. Beritahu Tuan Louis tentang hal itu. Kata Anson sambil menyandarkan matanya pada Benson. Great Strickland, Treasure Commercial House memiliki banyak aset tak terlihat dan nilainya sulit dihitung. Kata Benson sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengelola Treasure Commercial House, tidak mungkin baginya untuk memperkirakan nilainya dalam waktu singkat. Bagaimanapun, itu telah mengumpulkan segudang harta setelah upaya yang dilakukan Stricklands dari generasi ke generasi. Harta itu sangat berharga. Selain itu, ada juga sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di setiap cabangnya. Termasuk semua barang dan sumber dayanya, Treasure Commercial House bisa menjadi 3 besar dalam hal nilainya. Itulah mengapa keluarga Higgins melakukan langkah besar. Mereka mencoba mencuri rumah komersial harta karun dengan segala cara karena itu bisa menghasilkan banyak uang bagi mereka. Itu bisa memberi keluarga sumber daya untuk membantunya berkembang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperkirakan nilainya? Anson kemudian bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin akan memakan waktu lama. Jawab Benson terus terang. Kita tidak bisa membuang terlalu banyak waktu. Keluarga Higgins sudah mulai mengambil tindakan. Semakin cepat kita menyelesaikannya, semakin baik. Jika tidak, keadaan akan di luar kendali dan kita akan menderita lebih banyak kerugian. Apa yang kamu katakan, Tuan Louis? Anson berkata sambil berbalik untuk melihat Dominic. Aku juga berpikir kita tidak boleh menunda. Katakan saja berapa harganya. Lebih cepat, lebih baik. Aku baru saja menghitung anggaran kami dan kami mampu membayar 4 kuadriliun Starcoin. Katakan saja berapa banyak saham yang bisa kita beli dengan itu. Kata Dominic setelah berpikir sejenak. Angka ini adalah hasil perhitungannya yang matang. Konstitusi Dominic saat ini berada di level 7 dari daftar Sage sejati dan vitalitasnya berada di level 1 dari daftar Sage sejati. Jika dia ingin meningkatkan keduanya ke level 10 dari True Sage List, dia akan membutuhkan 1,2 juta poin super kaya. Meningkatkan konstitusi dan vitalitasnya ke level 1 dari daftar Raja Sage dari level 10 dari daftar Sage sejati membutuhkan 20 juta poin super kaya. Pada saat itu, efektivitas tempurnya akan mencapai tahap awal daftar Raja Sage. Tapi menjadi Raja Sage bukanlah tujuan Dominic. Karena itu adalah kesepakatan terakhir yang dia buat dengan Stricklands, dia berencana untuk tumbuh cukup kuat untuk mengalahkan yang paling kuat di Stardom Realm. Dengan cara itu,
Tidak ada yang bisa menjadi ancaman baginya di negeri ini. Meningkatkan konstitusinya ke level 10 dari daftar Raja Sage dari level 1 dari daftar Raja Sage membutuhkan 9 juta poin super kaya, begitu pula vitalitasnya. Itu akan menghabiskan total 18 juta poin untuk menaikkan level konstitusi dan vitalitasnya. Menambahkan 20 juta poin super kaya itu akan membuatnya kehilangan untuk mencapai daftar Raja Sage dan 1,2 juta poin, totalnya akan menjadi 39,2 juta poin super kaya. Begitu dia memperoleh 39,2 juta poin, dia akan mencapai level yang lebih tinggi dari puncak daftar Raja Sage. Dia tidak tahu ranah yang datang setelah alam Sage berada. Bagaimanapun, mereka yang berada di ranah itu jauh dari Liga Sage Kings. Saat itu, tidak ada seorang pun di Stardom Realm yang bisa menjadi tandingan Dominic. Para Raja Sage itu tidak akan lagi menjadi bahaya baginya. Begitu dia menghabiskan 4 kuadriliun star coin, dia bisa mendapat 40 juta poin super kaya dan semua masalahnya akan teratasi. Dia tidak melihat ada gunanya menghabiskan sisa star coin-nya. Bahkan jika dia menghabiskan semuanya, kekuatannya tidak bisa terus meningkat. Karena itu, tidak perlu melakukan itu. 40 juta poin super kaya sudah cukup baginya untuk menyelesaikan semua masalah. Kata-kata Dominic membuat Strickland sangat terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Keluarga Strickland menguasai Treasure Commercial House yang nilainya berada di posisi 3 besar di Stardom Realm. Meskipun demikian, bahwa Dominic mampu membeli 4 kuadriliun masih membuat mereka syak. Mereka semua penasaran. Mereka bertanya-tanya kekuatan macam apa Dominic berasal. Sekarang kekuatan itu memiliki kekayaan yang sangat besar, mereka menduga bahwa itu pasti berpengaruh bahkan dalam sejarah Stardom Realm. Mayoritas organisasi di Stardom Realm tidak mampu membayar uang sebesar itu. Aku terkesan dengan kekuatanmu. Hanya ada beberapa yang mampu membeli begitu banyak di negara kita. Organisasi yang bersamamu telah memisahkan diri dari dunia luar selama bertahun-tahun. Aku yakin itu pasti cukup terkenal saat itu. Kata Ansem kaget. Ya, aku mendengar dari tuanku bahwa sekta kami memiliki saat-saat gemilangnya. Saat itu, lebih kuat dari yang lain. Kami mengumpulkan kekayaan kami pada waktu itu. Adapun mengapa kami hidup dalam pengasingan, tuan aku tidak memberitahu aku dan aku tidak berani bertanya kepadanya. Kata Dominic bangga. Karena Tuan Louis bilang begitu, kamu cari tahu berapa banyak saham yang bisa dia beli, Benson. Tanda tangani kontraknya sekarang agar Tuan Louis bisa memberitahu tuannya tentang hal ini. Dan aku bisa pergi dan menyiapkan keluarga kita untuk kepindahan keluarga Higgins. Desak Ansem. Great Strickland, apa kamu mempercayakan ini padaku? Benson bertanya dengan tatapan bingung sambil menunjuk dirinya sendiri. Dia berpikir. Aku tidak percaya Great Strickland menyerahkan masalah besar padaku. Ia merasa sedikit takut. Jika dia diberi lebih banyak waktu, dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan ini seperti kesepakatan yang dia buat dengan Dominic sebelumnya. Dia menjual 300 cabang Treasure Commercial House kepada Dominic saat itu dan keduanya puas dengan kesepakatan itu. Tapi memang tugas yang menantang untuk mengetahui nilai rumah komersial harta karun dalam waktu sesingkat itu. Treasure Commercial House memiliki puluhan ribu cabang dan segala macam barang berharga. Sulit untuk segera memperkirakan nilainya. Jika dia tidak memperkirakan harga rumah komersial harta karun dengan benar, itu tidak bertanggung jawab atas keluarga dan Dominic. Kamu adalah Presiden Treasure Commercial House. Tidak ada yang tahu lebih baik dari kamu. Siapa lagi yang bisa melakukan pekerjaan ini kecuali kamu? Apa kamu ingin aku melakukannya? Kata Ansem sambil memelototi Benson. Baik, beri aku waktu. Benson tergagap gugup. Cepat naik. Jangan bimbang seperti wanita. Karena Tuan Louis membiarkan kita memberinya tawaran, itu berarti dia mempercayai kita. Dengan cara ini, kita tidak bisa mengambil keuntungan dari dia. Tidak masalah jika kita mengalami sedikit kerugian. Tambah Ansem. Tempat itu terdiam. Benson berpikir dengan hati-hati dan bertanya-tanya berapa banyak saham yang harus dia jual kepada Dominic dalam hal penawarannya. Dominic tidak mendesaknya. Walau panik, ia tidak peduli menunggu sebentar. Sekitar 1 menit kemudian, Ansem kehabisan kesabaran. Anes sekarang adalah pemimpin aliansi suci. Tidak banyak waktu tersisa untuk keluarga Strickland. Mereka tidak bisa membuang waktu. Benson, kenapa kamu butuh waktu lama? Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Apa yang kamu lakukan dalam beberapa tahun terakhir sebagai presiden rumah komersial kami? Kata Ansem asam. Great Strickland, bagaimana kalau kita menjual 40% saham kita ke Tuan Louis? Benson bertanya dengan hati-hati. 40% dari saham Treasure Commercial House bernilai 4 kuadriliun star coin, yang berarti nilainya Benson diperkirakan adalah 10 kuadriliun. Ini sebenarnya jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya Treasure Commercial House. Sebagai salah satu dari 5 rumah komersial di benua legendaris, cabang Treasure Commercial House dan sumber dayanya dihargai di atas harga itu. Selain itu,
Ia memiliki semua jenis harta yang nilainya tak ternilai. Benson membuat keputusan itu setelah menimbang pro dan kontra. Dia sepenuhnya menyadari situasi yang dialami keluarga Strickland. Nasib keluarganya tergantung pada keputusannya. Jika Tuan Dominic tidak senang dengan kesepakatan itu, dia mungkin menolak untuk membantu. Saat itu, keluarga Strickland akan hancur berantakan dan semua yang mereka miliki akan berakhir di tangan keluarga Higgins. Mempertimbangkan semua itu, Benson telah mengusulkan untuk menjual 40% saham rumah komersial mereka kepada Dominic. 40% saham? Anson mengulang dalam hatinya. Dia berunding sejenak dan berpikir itu masuk akal. Dia tahu bahwa Benson telah memberikan tawaran ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Jika dia tidak mendapat kabar itu sekarang, Anson akan setuju. Tapi sekarang semuanya berbeda. Anes telah menjadi pemimpin aliansi suci. Jika keluarga Strickland tidak membayar mahal, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan Dominic dan tuannya di pihak mereka. Karena itu, Anson berpikir mereka perlu menaikkan tawaran Benson. Anson berpikir sejenak dan berkata, 40% agak rendah. Kurasa 50% akan berhasil. Apakah itu bekerja untuk kamu, Tuan Louis? Kami berbagi saham Treasure. Lagi pula, tuanmu akan membantu kita melawan keluarga Higgins bersama Raja Said juga. Apa? Benson, Bas dan Daniel berseru dalam hati, dan hati mereka tenggelam. Bukannya mereka mendapat masalah dengan keputusan Anson. Mereka menyadari bahwa situasi keluarga mereka pasti putus asa atau Anson tidak akan membuat kesepakatan seperti itu. Tuan Anson, 50% terlalu banyak. 45% akan melakukannya. Aku yakin tuanku akan puas dengan itu. Selama dia keren dengan itu, tidak akan ada masalah. Kata Dominic. Setuju. Tuan Louis membayar 4 kuadriliun untuk 45% saham Treasure Commercial House. Benson, buatlah perjanjian sekarang. Setelah menandatanganinya, aku dan Tuan Louis harus melakukan sesuatu. Instruksi Anson. Aku sedang melakukannya, Anson Agung. Benson menjawab. Setelah itu, Benson bangkit dan keluar dari kamar. Dia sangat efisien. Dalam waktu singkat, dia kembali dengan sebuah kontrak. Dominic dan Anson menandatanganinya dan memiliki sidik jari mereka di atasnya. Sebagai salah satu dari 3 True Sage, Anson bisa mewakili keluarga Strickland. Setelah selesai, Dominic mentransfer 4 kuadriliun Starcoin ke rekening Treasure Commercial House melalui sistem. Uang ini sebenarnya milik Strickland. Namun, tidak ada yang memedulikannya pada titik kritis ini. Mereka berpikir bahwa hidup lebih penting daripada uang. Tuan Louis, aku senang bekerja sama denganmu. Aku harap kamu bisa membuat tuanmu keluar dan secepatnya melindungi properti kita bersama. Kata Anson sambil meregangkan tangannya. Yakinlah, Tuan Anson. Aku akan menepati janjiku kali ini. Aku tidak akan mengecewakanmu seperti terakhir kali. Jawab Dominic sambil berjabat tangan dengan sesepuh itu. Kalau begitu aku serahkan padamu. Anson menarik tangannya sebelum dia membungkuk dalam-dalam kepada Dominic. Dia menyembunyikan sesuatu yang penting dari Dominic. Dia tidak mengisinya pada fakta bahwa Anes adalah pemimpin aliansi suci karena dia khawatir bahwa Dominic akan menolak untuk membantu mereka setelah mengetahui bahwa. Lagi pula, tidak ada yang ingin membuat marah tokoh-tokoh kuat seperti pemimpin aliansi suci. Bahkan Tuan Dominic tidak terkecuali. Anson tidak punya pilihan selain berbohong kepada Dominic untuk mendapatkan tuannya dan dia berada di perahu yang sama dengan mereka. Ada satu hal yang membuat Anson bingung. Dia bertanya-tanya bagaimana Anes membuat Stellan yang merupakan pejuang paling kuat di Stardom Realm berhenti dari pekerjaannya. Dia berharap Anes melakukannya dengan bantuan 4 wakil pemimpin aliansi lainnya. Jika Anes menang atas Stellan dan menggantikannya, situasi mereka akan jauh lebih buruk. Jika itu masalahnya, bahkan Tuan Dominic tidak dapat membantu mereka. Jika Anes benar-benar mendapatkan yang kuat, maka keluarga Strickland ditakdirkan untuk binasa. Bagaimanapun, Dominic dan tuannya adalah harapan terakhir keluarga Strickland. Bahkan jika dia tidak bisa menjaga semua Stricklands aman, dia akan melindungi yang kuat muda sehingga keluarga mereka masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Apa yang kamu lakukan, Tuan Anson? Bangunlah, kata Dominic. Ia menghampiri tetua itu untuk membantunya berdiri namun hasilnya nihil. Anson tidak bangun karena merasa bersalah. Melihat ini, Bas, Benson, dan Daniel bergegas membungkuk Dominic dalam-dalam. Terima kasih, Tuan Louis. Ucap mereka bertiga secara bersamaan. Bahkan tetua mereka membungkuk kepada Dominic, sehingga mereka tidak berani berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Sambil menghela nafas, Dominic mundur selangkah dan kembali membungkuk pada Anson. Mereka berdua sedang saling membungkuk. Anson membungkuk karena merasa menyesal menipu Dominic agar berpihak pada mereka. Dominic membungkuk hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Keluarga Strickland sangat membantunya. Tanpa mereka, dia tidak akan bisa mencapai daftar Sage sejati dalam waktu sesingkat itu.
Apalagi dia akan segera menjadi Raja Sage, atau menjadi lebih kuat. Tidak ada yang bisa maju begitu cepat di Stardom Realm, peradaban tingkat 7. Bahkan tidak pernah terjadi di peradaban yang lebih maju seperti peradaban tingkat 8, tingkat 9 atau peradaban dewa. Ketika dia menghabiskan uang sendirian saat itu, kekuatannya meningkat jauh lebih lambat. Sedangkan dirinya harus khawatir mendapatkan perhatian dari yang kuat. Saat itu, dia tidak cukup kuat untuk menghadapi mereka. Tapi setelah ia berlari ke Daniel, hal-hal menjadi jauh lebih mudah. Dia dan keluarganya telah menyelamatkannya banyak waktu dan masalah. Karena itu, dia memang merasa berterima kasih kepada keluarga Strickland. Dia juga bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada keluarga Strickland. Ini adalah janji seseorang yang akan menjadi lebih kuat dari Raja Sage. Itu menandakan bahwa keluarga Strickland akan berkembang dan segera kembali ke masa kejayaannya. Memperhatikan aksi Dominic, Ansem mendekatinya dan membantunya berdiri. Dia berkata, "Tuan Louis, tolong jangan lakukan itu." Dominic dan Ansem saling membantu, dan mereka saling berterima kasih. "Jadilah bangun. Jangan terlalu formal," kata Dominic kepada Benson, Bas dan Daniel. Namun, mereka bertiga tidak menanggapi. Mereka sedang menunggu pesanan Ansem. "Sekarang Tuan Louis bersikeras, lakukan apa yang dia katakan," potong Ansem. "Iya, Pak." Barulah mereka bertiga menegakkan tubuh. Tanpa izin Ansem, tidak ada satupun dari mereka yang berani berdiri. "Tuan Louis, karena kita sudah selesai di sini, aku harus pergi. Masih banyak urusan keluarga yang harus kuselesaikan. Keluarga Higgins sedang membuat langkah besar, dan kita perlu bersiap," kata Ansem. "Silakan pergi ke depan, Tuan Ansem. Aku akan menghubungi tuanku dan membiarkan dia bersiap-siap untuk keluar. Tolong yakinlah, semuanya. Aku yakin 100% bisa membuatnya berpihak padamu. Aku tidak akan mengecewakanmu." Dominic meyakinkan mereka. "Terima kasih, kalau begitu," kata Ansem sambil menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. "Sama-sama. Inilah yang harus aku lakukan," jawab Dominic. "Hati-hati," Dominic katakan. "Kamu melakukan hal yang sama," jawab Ansem. "Hati-hati," Dominic katakan. "Kamu melakukan hal yang sama," jawab Ansem. Ansem berbalik untuk melihat Daniel, Benson dan Bas dan berkata, "Bas, pergi dengan aku. Benson dan Daniel akan tinggal di sini untuk menemani Tuan Louis." "Aku mengerti, Pak." Mereka bertiga menjawab serempak. Setelah itu, Ansem merobek ruang dan pergi dengan Bas. Hanya ada Dominic, Daniel dan Benson di ruangan itu. "Tuan Louis, kami tidak akan mengganggumu. Beritahu kami jika kamu butuh sesuatu. Kami akan siap melayani kamu." Benson mengucapkan selamat tinggal pada Dominic. "Terima kasih, Tuan Strickland. Aku akan menghubungi tuanku dan memintanya untuk keluar secepatnya. Lebih cepat, lebih baik," jawab Dominic. "Baiklah, kami akan pergi," kata Benson. "Aku akan melihatmu berkeliling, Tuan Louis," Daniel katakan. "Selamat tinggal, Nona Strickland," Dominic menjawab. Benson dan Daniel juga pergi. Dominic ditinggalkan sendirian di kamarnya. Setelah melihat mereka pergi, dia duduk di lantai. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia berpikir dalam hati, "Di sini adalah saat yang paling penting." Dominic duduk di lantai, menenangkan mentalnya dan membuka panel sistem. Matanya tertuju langsung pada poin super kaya di kolom terakhir. Poin super kaya, 40.015.348. Melihat jumlahnya yang melebihi 40 juta, dia akhirnya menghela napas lega. Meskipun dia tahu bahwa sistem tidak akan pernah salah, dia baru merasa lega setelah dia melihatnya sendiri. Sekarang, dia memiliki 40 juta poin super kaya. Dengan itu, dia bisa meningkatkan kekuatannya ke tahap lain. Dia bisa melompat dari tahap akhir True Sage Realm dan melampaui daftar Raja Sage. Kemudian, dia tidak perlu khawatir tentang 4 tetua tertinggi di True Sage dari Sekte Glasir 7 warna, karena dia bisa menyelamatkan Darla dengan mudah. Bahkan Great Higgins dalam daftar Raja Sage tidak akan lagi menjadi masalah. Dia adalah seseorang yang Dominic dapat menangani tanpa kesulitan. Seluruh Stardom Realm akan menghormatinya. Ini akan seperti ketika ia menjadi Lord Bima Sakti. Di Stardom Realm, efektivitas tempur terkuat hanya ada dalam daftar Raja Sage. Jadi jika Dominic bisa melampaui daftar Raja Sage, bukankah dia akan menjadi Lord Alam Stardom? Namun, Dominic tidak pernah berpikir untuk menjadi pejuang nomor 1. Sebaliknya, yang ingin dia lakukan hanyalah melindungi orang-orang di sekitarnya. Dia selalu memegang pemikiran itu tidak peduli apakah dia berada di bumi, di Bima Sakti, atau sekarang di alam bintang. Tapi semua berjalan berlawanan dengan keinginannya.
Keinginannya hanya sebatas keinginan. Selalu ada orang yang memaksanya untuk terus-menerus melakukan terobosan. Setiap kali dia pergi ke tempat baru, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, yang akan mengakibatkan dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan lebih banyak poin super kaya untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika ia pertama kali tiba di Bima Sakti, ia bertemu dengan kejahatan sisa dari House of Harris yang berkolusi dengan ras naga berkepala 9 dalam upaya untuk menghancurkan Galaxy Empire. Bisakah Dominic hanya berdiri dan menonton manusia dari Stardom Realm menjadi makanan bagi naga berkepala 9? Jelas, ia tidak bisa. Kemudian dia datang ke alam bintang dari Bima Sakti dan menemukan kejadian di mana Darla terkunci di Gua Es. Hanya dengan kekuatan dari daftar Raja Sage Dominic bisa mengeluarkannya dari sana. Sekarang, situasinya sedemikian rupa sehingga dia harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk meningkatkan kekuatannya. Dominic tenang dan memikirkannya. Sejak dia memperoleh sistem, seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang terus-menerus mendorongnya ke depan, tidak menyisakan waktu baginya untuk bersantai. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu banyak kebetulan terjadi padanya? Tentu saja, ini hanya tebakan Dominic. Tetapi ada kemungkinan kuat bahwa mendapatkan sistem telah membuatnya kehilangan semua keberuntungannya. Itulah mengapa dia mengalami begitu banyak kejadian di sepanjang jalan. Namun karena peristiwa seperti itu terjadi, ia harus memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Jadi dia harus mulai membuat terobosan. Pertama, dia menghabiskan 300.000 poin super kaya untuk meningkatkan konstitusinya dari level 7 ke level 10 pada True Sage List. Kemudian, dia menghabiskan 900.000 poin super kaya lainnya untuk meningkatkan vitalitasnya dari level 1 ke level 10 di True Sage List. Konstitusi dan vitalitasnya sama-sama meningkat secara ekstrem. Kekuatannya mencapai alam Raja Prasage. Pada titik ini, peningkatan baru saja dimulai. Apa yang dilakukannya barusan hanyalah permulaan. Menerobos ke Saint King Realm adalah tujuan utama. Selama Dominic bisa mengatasinya, dia akan menjadi petarung tingkat atas di Stardom Realm. Ia sedikit demi sedikit beradaptasi dengan perubahan tubuhnya. Dominic mengklik tanda plus di belakang opsi konstitusi. Sebuah jendela muncul. Terobosan kali ini akan menghabiskan 10 juta poin super kaya. Setelah terobosan, konstitusi pemilik akan berubah dari level 10 pada True Sage List menjadi level 1 pada Sage King List. Mohon konfirmasi jika ingin melakukan terobosan atau tidak. Ada dua pilihan. Ya atau tidak. Dia memilih ya tanpa ragu. 10 juta poin super kaya lainnya menghilang. Sebaris kata muncul dalam sistem. Konstitusi pemilik membuat terobosan. Mohon tunggu. Kemudian Dominic memejamkan matanya saat dia mulai merasakan perubahan yang ditimbulkan oleh terobosan tersebut. Sementara kekuatan Dominic sedang dalam proses ditingkatkan. Stardom Realm sudah gempar. Aliansi Suci mengeluarkan pengumuman. Stellan Haynes bukan lagi pemimpin Aliansi Suci. Pemimpin baru adalah Anes Higgins, wakil pemimpin asli Aliansi Suci. Begitu postingan ini dipublikasikan, itu langsung menyebabkan kehebohan besar di alam bintang. Kegaduhan itu bahkan lebih besar daripada saat Rick Ford meninggal. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Stellan Haynes secara terbuka diakui sebagai petarung nomor 1 Stardom Realm. Selama masa pemerintahannya, dia telah menetapkan banyak aturan yang bermanfaat bagi yang lemah, yang membuat alam bintang menjadi tempat yang damai sampai sekarang. Hari ini, orang tua yang tidak memihak dan tegas ini mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemimpin di Aliansi Suci. Ini merupakan akhir dari sebuah era. Era baru akan dimulai. Tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi di Stardom Realm selama era baru ini. Orang biasa mungkin tidak tahu pro dan kontra. Tetapi banyak kekuatan yang sudah khawatir. Karena Anes Higgins adalah orang yang telah mengusulkan untuk menghapus aturan lama belum lama ini. Tapi Stellan Haynes tidak pernah menyetujuinya. Sekarang setelah Stellan Haynes mengundurkan diri, Anes Higgins adalah pemimpin Aliansi Suci. Lalu, bukankah dia akan mengeksekusi pikirannya secara terbuka? Alam Stardom, yang telah menikmati kedamaian selama bertahun-tahun, kemungkinan akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Itulah yang dikhawatirkan oleh banyak kekuatan. Mereka juga mulai membahas tindakan balasan. Selain itu, semua orang memiliki keraguan lain yang mengganggu. Mengapa Stellan Haynes tiba-tiba melepaskan posisinya sebagai pemimpin Aliansi Suci? Diketahui semua bahwa kekuatan seorang Sage tidak terbatas. Jadi tidak perlu khawatir tentang penuaan, penyakit atau kematian. Jadi tidak peduli berapa lama Stellan Haynes hidup, dia akan tetap berada di kondisi puncak. Bagaimana Anes Higgins bisa mengusir Stellan dan menjadi pemimpin sebagai gantinya? Apakah pos master teratas di Stardom Realm berpindah tangan? Dari Stellan Haynes ke Anes Higgins? Sangat mungkin. Jika tidak mungkin menjelaskan mengapa Anes Higgins bisa menjadi pemimpin Aliansi Suci. Penggantian pemimpin Aliansi Suci membawa ketakutan bagi banyak kekuatan di alam bintang, kecuali Stardom 6. Pasukan bersama mulai mengambil tindakan. Mereka menutup lingkup pengaruh mereka.
Mereka ingin memastikan bahwa domain mereka aman terlebih dahulu dan akan menunggu untuk melihat situasinya. Di antara kekuatan ini, keluarga Strickland tidak diragukan lagi adalah yang paling panik. Keluarga Strickland dulunya adalah bawahan keluarga Higgins. Setiap tahun, keluarga Strickland harus membayar upeti kepada keluarga Higgins dengan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya. Kedua keluarga itu telah rukun satu sama lain. Tapi Treasure Commercial House berkembang dalam skala yang lebih besar dan menghasilkan lebih banyak uang. Nafsu makan keluarga Higgins tumbuh lebih besar sesuai dengan itu. Sumber daya yang ditawarkan keluarga Strickland telah meningkat dari 20% dari keuntungan Treasure Commercial House menjadi 30%, 40%, 50% menjadi 60%. Namun, itu masih belum cukup untuk memuaskan nafsu makan keluarga Higgins yang sangat besar. Keluarga Higgins percaya bahwa ketenaran Higgins lah yang mendukung pengembangan Treasure Commercial House. Tanpa keluarga Higgins, Treasure Commercial House tidak akan pernah menjadi salah satu dari Big Five di benua legendaris. Jadi keluarga Higgins menginginkan lebih. Terlebih lagi, keluarga Higgins berpikir bahwa keluarga Strickland dengan egois menyembunyikan keuntungan dari Treasure Commercial House. Dengan demikian, keluarga Higgins berencana untuk menguasai Treasure Commercial House. Hal ini menyebabkan memburuknya hubungan antara kedua keluarga secara bertahap. Alasan utamanya adalah rumah komersial harta karun terlalu menguntungkan. Kekayaan dan ketenaran menarik iri. Jika Treasure Commercial House masih merupakan perusahaan dagang kecil atau menengah, keluarga Higgins tidak akan pernah menghabiskan begitu banyak upaya untuk merebutnya. Kini kedua keluarga itu benar-benar saling berselisih. Keluarga Strickland melakukan semua yang mereka bisa untuk membantu Dominic. Di mata keluarga Higgins, keluarga Strickland sedang mencari pembantu. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, keluarga Higgins memutuskan untuk menjatuhkan keluarga Strickland secepatnya. Benson dan Daniel terkejut saat mendengar berita itu. Mereka akhirnya mengerti. Great Strickland baru saja pergi, tapi dia kembali dan tampak begitu bingung. Great Strickland mungkin sudah tahu bahwa Anes Higgins telah menjadi pemimpin aliansi suci. Tapi Great Strickland tidak segera memberitahu mereka. Dia juga takut Dominic akan berubah pikiran. Tampaknya ada perbedaan antara kata pemimpin dan wakil pemimpin. Tetapi sebenarnya satu kata itu berarti dunia yang berbeda. Karena pemimpin aliansi suci secara terbuka diakui sebagai ahli nomor 1 dari Stardom Realm. Ada 5 wakil pemimpin yang kekuatannya seimbang. Selain itu, pemimpin dapat berfungsi sebagai penegak hukum di aliansi suci, yang dapat memutuskan hidup dan mati kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan satu kata. Kekuatan ini bukanlah apa yang bisa dilakukan oleh wakil pemimpin. Jika Anes Higgins hanyalah Raja Sage biasa, semuanya akan mudah. Dominic bisa meminta bantuan tuannya, dan kemungkinan besar dia bisa melindungi keluarga Strickland. Bagaimanapun, semua orang akan tetap menunjukkan rasa hormat kepada seorang Raja Sage. Bahkan keluarga Higgins yang kaya raya dan berpengaruh pun tidak akan berani menyinggung seorang Raja Sage sesuka hati. Terutama karena Tuan Dominic tidak memiliki keraguan, karena di sekte mereka, hanya ada 2 Raja Sage, Dominic dan tuannya. Tapi Anes Higgins sekarang adalah pemimpin aliansi suci. Apakah Tuan Dominic akan menyinggung orang seperti itu demi keluarga Strickland? Jawabannya mungkin tidak. Saham Treasure Commercial House sama sekali tidak layak menyinggung pemimpin aliansi suci. Bisa dikatakan, apakah itu berarti keluarga Strickland benar-benar dalam keadaan putus asa sekarang? Daniel menjadi pucat pasi dan tenggelam ke tanah. Matanya menjadi kusam dan lesu. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Semuanya tampak mulai terbang. Mengapa bencana seperti itu terjadi pada saat-saat terakhir? Situasi saat ini adalah bahwa Dominic tidak tahu musuh seperti apa yang mereka hadapi. Lawan mereka adalah pemimpin aliansi suci, dan kemungkinan besar adalah ahli nomor 1 di alam bintang. Jika Tuan Dominic mendengar nama ini, dia mungkin tidak akan muncul. Kakek ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Daniel bertanya dalam keadaan kesurupan. Benson di sampingnya tidak merasa lebih baik. Ketika dia mengetahui bahwa Anes Higgins telah menjadi pemimpin aliansi suci, dia tahu bahwa keluarga Strickland dikutuk. Tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Strickland. Bahkan Tuan Dominic tidak bisa melakukan itu. Ini mungkin nasib keluarga Strickland. Kami mencoba yang terbaik, tetapi kami masih dikalahkan oleh takdir. Keluh Benson. Ia tidak menyangka keadaan akan berkembang sampai di titik ini. Bagaimana Anes Higgins menjadi pemimpin aliansi suci? Bukankah Stellan Haynes adalah ahli nomor 1 dari Stardom Realm? Mengapa dia menyerah posisi? Atau mungkinkah Anes Higgins telah mengalahkan Stellan Haynes dan menjadi ahli nomor 1 di alam bintang? Daniel tersenyum pahit dan bertanya. Dikalahkan oleh takdir? Aku tidak percaya itu. Kalau tidak, aku akan menerima pengaturan keluarga sejak lama. Kakek ketujuh, menurutmu Tuan Louis punya cara? Menyerahlah. Kita tidak bisa membuat masalah lagi untuk Tuan Louis. Bahkan jika dia bersedia membantu kita,
tuannya tidak akan setuju. Pemimpin aliansi suci memiliki terlalu banyak kekuatan. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Kami telah membayar begitu banyak. Mengapa Tuhan tidak bisa memberi keluarga kita kesempatan? Apa yang telah kita lakukan salah? Kesalahan terletak pada kenyataan bahwa kita seharusnya tidak memusatkan semua perhatian kita pada Treasure Commercial House, memperluasnya dengan sangat besar sehingga bahkan keluarga Higgins mendambakannya. Jika Treasure Commercial House masih merupakan rumah komersial kecil, keluarga kita tidak akan berakhir seperti ini. Tidak. Kurasa kesalahan kita adalah kita terlalu lemah. Jika keluarga kita memiliki Sage King, apakah keluarga Higgins berani memperlakukan kita seperti ini? Seorang Raja Sage? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selama pengembangan Stardom Realm, hanya beberapa Raja Sage yang muncul. Bahkan jika ada beberapa Raja Sage yang bersembunyi dalam kegelapan, tidak akan terlalu banyak. Kakek ketujuh, menurutmu Tuan Dominic akan lebih kuat dari Anes Higgins? Daniel bertanya dengan sedikit harapan. Itu tidak mungkin. Dominic dan tuannya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun hanya untuk memulihkan diri. Sekarang mereka mungkin baru saja pulih dari luka-luka mereka. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Anes Higgins yang membuat Tuan Haynes turun dari panggung? Benson menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Daniel kehilangan keinginannya dan benar-benar menyerah. Dia juga tahu hasilnya. Tapi dia tidak bisa mendamaikan dirinya dengan fakta dan bertanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Benson berpikir sejenak dan berkata, mari kita tunggu. Keluarga mungkin akan mengirim keturunan muda dan potensial keturunan seperti kamu untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga. Tapi kamu harus hidup dalam pengasingan. Aku berharap suatu hari nanti, kamu akan dapat membangun kembali kejayaan keluarga Strickland. Kakek ketujuh, aku tidak akan pergi. Aku tidak ingin hidup seperti itu. Aku lebih baik mati bersama keluarga. Kata Daniel tegas. Untuk tetap hidup, mereka harus menjalani kehidupan yang kelam dan suram yang dipenuhi kecemasan dan ketakutan akan tertangkap oleh keluarga Higgins. Tidak ada. Daniel lebih baik mati daripada hidup seperti itu. Daniel, di mana ada kehidupan, ada harapan. Tidak. Kakek ketujuh, kamu mengenalku dengan baik. Kamu tahu kan kalau aku tidak akan menjalani hari-hariku seperti itu. Kamu... Benson menghela nafas, tidak tahu bagaimana membujuknya. Mereka berdua diam untuk beberapa saat. Daniel perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tiba-tiba berkata, kakek ketujuh, biarkan aku memberitahu Tuan Louis kebenaran. Jika tidak, jika tuannya keluar dan tahu bahwa lawannya adalah pemimpin aliansi suci, dia pasti akan menghukum Tuan Louis. Karena kita tidak bisa mengubah akhir ceritanya, maka jangan libatkan dia. Tapi Agung tidak memberitahu Tuan Louis, dan malah mencoba yang terbaik untuk mendapatkan dia untuk bergabung dengan kami. Jika kita memberitahu Tuan Louis, apakah itu akan mempengaruhi rencana Agung? Benson ragu-ragu. Apa menurutmu keluarga Strickland kita masih punya harapan? Daniel bertanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti. Tidak. Maka kita harus mengatakan Tuan Louis yang sebenarnya. Agung tidak mengatakannya karena dia ingin Dominic dan tuannya berada di pihak kita. Lagi pula, satu orang lagi berarti tambahan kekuatan. Selanjutnya mereka belum lama saling mengenal dan memiliki hubungan yang sama. Namun, aku tidak ingin Tuan Louis merasa bahwa aku berbohong kepadanya. Mendengar kata-kata Daniel, Benson tiba-tiba mendapat pencerahan. Keluarga Strickland pasti tidak punya harapan. Bagaimana kalau membujuk Daniel untuk pergi dengan Dominic? Mereka berdua sudah lama saling mengenal dan memiliki hubungan yang baik. Tuan Dominic ada di sana. Jadi keluarga Higgins tidak akan berani menyakiti mereka. Daniel tidak harus hidup dengan nama samaran. Semakin Benson memikirkannya, semakin dia merasa itu layak. Jadi, dia berkata, segera beritahu Tuan Louis. Jika perlu, kamu dapat mengatakan kepadanya mengapa Agung menyembunyikan kebenaran. Jika kamu memberitahukan kabar itu secepatnya, pasti akan menambah kesan baiknya terhadapmu. Aku pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Daniel berdiri dan pergi dengan cepat. Dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan Benson setelah itu. Dia hanya tahu bahwa kakek ketujuh telah menyetujui idenya. Lalu dia harus segera memberitahu Tuan Louis. Dia berharap Dominic belum menghubungi tuannya. Jika tidak, tuannya pasti akan mencaci makinya dengan nyenyak. Beraninya Dominic meminta tuannya untuk berurusan dengan pemimpin aliansi suci? Apakah dia akan mengkhianati tuannya dan menghancurkan sekta? Daniel memasuki ruangan yang baru saja dia tinggalkan. Dia mendengarkan dengan seksama, tetapi tidak mendengar suara apapun dari dalam. Apakah Tuan Louis sudah menghubungi tuannya? Dia buru-buru mengetuk pintu. Ketuk, ketuk, ketuk. Masuklah. Suara Dominic datang dari dalam. Daniel membuka pintu dan masuk. Dominic sedang duduk di kursi dan dia tidak terlihat terlalu baik. Dia sangat terkejut. Apakah Tuan Louis dimarahi oleh tuannya? Daniel berkata pada dirinya sendiri. Apakah aku sudah terlambat?
Apa yang harus kulakukan? Jika Tuan Louis mengetahui bahwa keluarga Strickland telah menipunya, dia pasti tidak akan bahagia dengan keluargaku dan aku. Bagaimana aku harus menjelaskan ini? Untuk sesaat, pikiran Daniel kacau. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dominic baru saja meningkatkan konstitusinya ke level 1 dalam daftar Raja Sage dan efektivitas tempurnya ke tahap awal daftar Raja Sage dan akan terus meningkatkan vitalitasnya tanpa henti. Tepat pada saat ini, Daniel mengetuk pintu. Rasanya seperti terganggu saat kencing, dan harus menekannya membuat Dominic sangat tidak nyaman. Jadi bagaimana ekspresinya bisa ramah? Jika penelpon itu tidak Daniel Strickland yang telah membantunya, dia akan berselisih dengannya. Dominic berpikir, "Bukankah kamu baru saja pergi? Kenapa kamu kembali lagi? Tak bisakah kamu katakan apapun yang kamu inginkan sekaligus? Atau kamu bisa kembali setelah aku menyelesaikan terobosanku? Mengapa kamu datang ketika aku setengah jalan melalui terobosan aku?" Tidak ada yang akan merasa senang diganggu. Daniel berdiri di sana dalam dilema, tidak tahu harus berkata apa. Jadi Dominic membuka mulutnya terlebih dahulu dan bertanya, "Nona Strickland, kamu baru saja pergi dan kamu kembali begitu cepat. Apa ada hal penting?" Tuan Louis, aku... Daniel tersedak kata-katanya. Dia hampir menangis karena cemas. Karena akhir dari keluarga Strickland tidak bisa dihindari, dia tidak ingin Dominic berpikir bahwa dia telah menggunakan dan menipu dia. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Tuan Louis sudah tahu yang sebenarnya. Dia pasti tidak akan mempercayai kata-katanya lagi. Tingkah Daniel membangkitkan rasa penasaran Dominic. Dominic bertanya-tanya, "Apa yang terjadi? Apakah keluarga Strickland diserang? Apakah keluarga Higgins mengambil tindakan begitu cepat? Itu hanya sebentar. Aku belum menyelesaikan terobosanku. Jika keluarga Strickland benar-benar mengalami krisis hidup dan mati, aku harus mengesampingkan kesempatan terobosan untuk saat ini dan menunggu sampai waktu lain. Karena kekuatanku telah mencapai tahap awal daftar Raja Sage dan aku memiliki clone, itu setara dengan memiliki kekuatan 2 kali lipat pada tahap awal daftar Raja Sage. Ini seharusnya cukup untuk mengatasi masalah keluarga Strickland untuk saat ini. Lalu aku bisa terus menerobos." Lalu Dominic berkata, "Nona Strickland, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jangan khawatir tentang hal itu. Selama aku bisa membantu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu kamu. Apa terjadi sesuatu pada keluargamu?" Kata-katanya benar-benar memukul Daniel. Dia sangat terharu. Dia merasa Tuan Louis sangat baik. Walaupun dia sudah tahu yang sebenarnya dan sudah dimarahi oleh tuannya, dia masih mau membantu keluarga Strickland. Daniel meminta maaf. "Tuan Louis, itu salah kami. Aku harap kamu tidak menyalahkan kami. Great Strickland datang dengan ide ini karena dia tidak punya pilihan lain. Aku baru mengetahui bahwa Higgins Agung menjadi pemimpin aliansi suci, jadi aku datang ke sini langsung. Tapi itu masih terlambat. Aku merasa sangat menyesal telah membuatmu dimarahi. Mengingat kekuatan dan kekuasaan Great Higgins saat ini, keluargaku tidak memiliki harapan sama sekali. Kamu harus pergi sekarang. Kami tidak bisa melibatkanmu." Dominic bingung. Apa yang sedang terjadi? Batinnya. Tapi dia masih bisa membayangkan apa yang dia bicarakan. Great Higgins menjadi pemimpin aliansi suci, dan keluarga Strickland benar-benar selesai untuk kali ini. Daniel datang untuk menyuruhnya pergi. Dia mungkin berpikir bahwa Tuan Dominic tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan keluarganya. Bagaimanapun, gelar pemimpin aliansi suci cukup jera. Tampaknya semua ahli di alam Sage dari alam Stardom berada di bawah yurisdiksi aliansi suci. Ketika orang lain mendengar berita itu, mereka terlalu takut untuk mencampuri urusan antara keluarga Higgins dan keluarga Strickland. Tapi Dominic tidak peduli sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana Great Higgins tiba-tiba menjadi pemimpin aliansi suci. Dia juga tidak akan peduli. Jadi bagaimana jika Great Higgins menjadi pemimpin aliansi suci? Selama kekuatan pemimpin tidak melebihi daftar Raja Sage, Dominic tidak perlu takut. Bahkan jika dihadapkan dengan yang ada di puncak daftar Raja Sage, Dominic masih bisa mengalahkannya dengan mudah. Tentu saja, dia tidak memiliki kemampuan sekarang. Sebaliknya, dia harus menyelesaikan terobosannya dan membiarkan efektivitas tempurnya melampaui daftar Raja Sage terlebih dahulu. Karena keluarga Strickland tidak dalam situasi hidup dan mati, tidak ada yang bisa menghentikan Dominic untuk terus menerobos. Dia berpikir bahwa dia lebih baik mengirim Daniel pergi terlebih dahulu dan terus meningkatkan kekuatannya. Selama dia bisa meningkatkan efektivitas tempurnya melampaui daftar Raja Sage, adakah yang tidak bisa dia pecahkan di alam Stardom? Karena pemimpin aliansi suci dapat diubah sekali, maka itu dapat diubah untuk kedua kalinya. Dominic ingin Great Higgins menjadi pemimpin aliansi suci yang memiliki masa jabatan terpendek. "Nona Strickland, jangan khawatir. Aku berkata bahwa aku akan membantu keluarga Strickland, jadi tidak ada alasan bagiku untuk mundur di saat-saat terakhir. Tidak peduli siapa musuhnya.
Bahkan jika Great Higgins menjadi pemimpin aliansi suci, itu akan tetap sama. Apalagi tuanku bukan tipe orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Jika tidak ada yang lain, bisakah kamu pergi sekarang? Aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan dengan tuanku. Setelah selesai dengan urusan kita, mari kita bicarakan. Dominic langsung memintanya untuk pergi. Dia tidak punya waktu untuk mendengarkannya berbicara tentang hal-hal yang tidak berarti itu. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Dia punya cukup poin super kaya. Akan menyedihkan jika dia tidak bisa menghabiskannya. Daniel pikir Dominic akan marah, tetapi yang mengejutkan, dia hanya menjawabnya dengan begitu tenang. Jadi dia merasa seolah-olah dia kesurupan. Apa yang Tuan Louis katakan? Dia akan terus membantu keluarga Strickland? Bahkan tuannya akan mengikuti? Tidak peduli siapa musuhnya. Bahkan setelah mengetahui bahwa Higgins Agung sekarang adalah pemimpin aliansi suci, apakah dia tidak akan berubah pikiran? Daniel merasa seperti dikelilingi oleh kebahagiaan. Dia merasa Dominic melakukan ini untuknya. Kalau tidak, mengapa dia tidak berusaha membantu keluarga Strickland meskipun dia tidak memiliki hubungan dengan mereka? Tuan Louis, terima kasih. Kamu begitu baik padaku. Aku hanya bisa membalas budi baikmu di kehidupanku selanjutnya. Daniel berbicara sambil terisak. Dia masih tidak berpikir bahwa Dominic dan tuannya bisa melawan keluarga Higgins dan melindungi keluarga Strickland. Dominic menatapnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah dia salah paham? Dominic pikir dia tidak mengatakan apa-apa yang akan dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Lebih baik meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Baiklah, Nona Strickland, mari kita bicarakan nanti. Baik? Dominic memintanya untuk pergi lagi. Ya sudah, kalau begitu aku berangkat dulu. Tuan Louis, tolong jelaskan dengan tuanmu. Aku tidak ingin hubunganmu dan tuanmu memburuk karena keluargaku. Baik. Aku tahu. Selamat tinggal, Nona Strickland. Dominic segera setuju. Daniel berbalik dan meninggalkan ruangan perlahan. Ketika dia keluar dari ruangan, dia berbalik dan berkata, Selamat tinggal, Tuan Louis. Selamat tinggal, Nona Strickland. Dominic berkata dan langsung menutup pintu. Ia tidak mau terlalu banyak bicara dengannya lagi. Melihat Dominic menutup pintu, Daniel berbalik dan pergi. Dominic kembali ke kursinya dan duduk lagi. Dia tidak sabar untuk menyalakan sistem. Konstitusinya sudah menembus ke level 1 dalam daftar Raja Sage, dan efektivitas tempurnya juga telah mencapai tahap awal daftar Raja Sage. Vitalitasnya tetap berada di level 10 dari True Sage List. Dia masih memiliki 28.800.000 poin super kaya. Dia mengklik kolom vitalitas. Terobosan ini akan menghabiskan 10 juta poin super kaya. Setelah terobosan, vitalitas pemilik akan naik dari level 10 dari True Sage List ke level 1 dari Sage King List. Mohon konfirmasi terobosan ini. Ya atau tidak? Iya nih. Vitalitas pemilik sedang dalam proses menerobos. Mohon tunggu. Dominic memejamkan matanya lagi, merasakan sakit yang membengkak akibat meningkatnya kekuatan spiritual. Setiap terobosan dalam vitalitas adalah semacam siksaan. Untuk menerobos alam yang relatif kecil lebih mudah bertahan. Tetapi ketika harus menerobos alam sebesar itu, rasanya tidak enak. Rasanya seolah-olah otak akan meledak selama proses tersebut. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bahkan dengan kemauan Dominic yang luar biasa kuat, dia akan mengalaminya untuk kedua kalinya. Tetapi untuk meningkatkan kekuatannya, dia tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit. Dominic tidak tahu apakah orang lain akan menghadapi situasi yang sama ketika mereka menerobos. Pokoknya, dia melakukannya. Dan dia bisa mengetahuinya. Yang lain harus mengumpulkan dalam jangka waktu yang lama agar memiliki kesempatan sekecil itu untuk menerobos, tetapi mereka mungkin tidak selalu berhasil. Tetapi sistem memberikan ini padanya dan tidak akan gagal. Jadi jika dia bahkan tidak bisa menahan sedikit rasa sakit, bagaimana dia bisa memenangkan hati sistem? Menangkan beberapa, dan kehilangan beberapa. Sebaliknya, Dominic tahu bahwa apa yang dia peroleh jauh lebih banyak daripada apa yang telah hilang darinya. Daniel pergi menemui Benson lagi. Daniel, bagaimana? Benson bertanya. Kakek ketujuh, Tuan Louis mengatakan bahwa dia dan tuannya akan terus membantu keluarga Strickland. Tidak peduli siapa musuhnya, bahkan jika itu pemimpin aliansi suci, mereka tidak akan mencoba untuk pergi. Daniel menjawab. Benson menghela nafas dan berkata, Tuan Louis bodoh. Dia hidup dalam pengasingan terlalu lama dan mungkin tidak tahu apa yang diwakili oleh pemimpin aliansi suci. Itu berarti petarung nomor 1 di alam Stardom dan juga orang dengan otoritas terbesar yang dapat menentukan hidup dan mati kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan satu kata. Bahkan jika Tuan Louis dan tuannya tidak pergi, mereka tidak akan dapat membantu keluarga kita dan bahkan mungkin menyinggung Anes Higgins. Maka, mereka tidak akan menjalani kehidupan yang mudah di alam bintang.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika Daniel mendengar bahwa Dominic dan tuannya akan menyinggung Annes Higgins dan tidak akan menjalani kehidupan yang mudah di alam bintang, dia mulai panik lagi. Sebenarnya, Daniel belum pernah dalam keadaan bingung seperti itu sebelumnya. Dia selalu menjadi wanita dengan kecantikan dan kebijaksanaan dan dikenal luas sebagai wanita berbakat di benua legendaris. Bahkan ketika keluarga Strickland telah mengatur agar dia menikah Croft Higgins, dia tidak pernah begitu gugup dan bingung. Namun, setelah bertemu Dominic, ikinya terus menurun. Terutama ketika datang ke Dominic, dia tampaknya telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir. Daniel, selain mengatakan bahwa dia tidak akan melarikan diri, apakah Tuan Louis mengatakan hal lain? Dia mengatakan bahwa kita akan membicarakannya nanti. Ia tampak terburu-buru. Dia mungkin menghubungi tuannya. Daniel mengingat dan berkata, "Kalau begitu tunggu Tuan Louis menyelesaikan pekerjaannya dan bicaralah dengannya." "Baik, aku akan berbicara dengannya nanti. Apa pendapatmu tentang Tuan Louis?" Benson tiba-tiba bertanya. Apa maksudmu dengan itu?" Daniel tidak tahu bagaimana harus bereaksi sejenak. "Apa pendapatmu tentang Tuan Louis? Tentu saja, dia sangat baik. Tidak hanya muda, tapi dia juga kuat dan tidak memiliki udara. Dia juga baik pada orang lain dan menepati janjinya. Pokoknya, dia punya begitu banyak poin bagus." Jawab Daniel jujur. "Aku tahu Tuan Louis sangat menghargaimu. Kalian sudah lama saling mengenal dan memiliki hubungan yang baik. Keluarga kita pasti tak akan bisa menghindar kali ini. Karena kamu tidak mau bersembunyi dan hidup gelap, kenapa kamu tidak pergi dengan Tuan Louis? Menjadi pembantu untuknya dan melayaninya dalam kesehariannya. Apa yang kamu pikirkan? Dengan perlindungan tuannya, Annes Higgins tidak akan berani berlebihan. Jika kamu setuju, aku akan berbicara dengan Tuan Louis dan mempercayakan kamu kepadanya." Daniel tercengang saat mendengar ini. Tapi dia pulih dari keterkejutannya beberapa saat setelahnya. Terus terang, ia lebih dari bersedia untuk mengikuti Dominic untuk menjadi pembantunya dan melayani dia dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika dia belum pernah melayani seseorang sebelumnya, dia masih bisa belajar. Tapi ini bukan waktunya. Sekarang keluarga Strickland sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Sebagai keturunan garis keturunan keluarga Strickland, dia menikmati semua keuntungan menjadi nona Daniel dan dia tidak akan meninggalkan keluarga dan melarikan diri sendirian. Jika dia benar-benar mencoba melarikan diri, Dominic akan memandang rendah dirinya. Daniel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek ketujuh, aku tidak akan meninggalkan keluarga aku untuk kelangsungan hidup aku sendiri. Kamu di sini atau tidak, situasi keluarga Strickland tidak akan berubah. Tinggal di sini hanya berarti kematian, atau sesuatu yang bahkan lebih menakutkan dari kematian. Kenapa kamu harus tinggal di sini?" Benson mencoba membujuknya. "Tolong yakinlah. Keluarga Higgins hanya bisa menangkap mayatku. Mereka tidak bisa menangkapku hidup-hidup. Kenapa kamu begitu konyol?" "Aku tidak konyol. Sebagai anggota keluarga Strickland, aku memiliki kesadaran ini. Jika kamu memiliki kesadaran, kamu harus mendengarkan aku dan meninggalkan beberapa harapan untuk keluarga Strickland." Mereka berdua sedang berdebat. Di sisi lain, Dominic menderita sakit yang luar biasa. Pikirannya sepertinya sudah retak terbuka. Dia mengertakkan gigi dan fokus berusaha agar tidak pingsan. Meningkatkan vitalitas jauh lebih menyakitkan daripada meningkatkan konstitusi. Yang satu menyakitkan secara fisik, dan yang lainnya menyebabkan rasa sakit pada jiwa. Kedua rasa sakit itu berada pada level yang sangat berbeda. Sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dominic hanya merasa pusing. Tiba-tiba, rasa sakit itu menghilang. Hilang sama sekali tanpa meninggalkan jejak. Apa dia berhasil? Dominic tiba-tiba membuka matanya. Seberkas cahaya yang terlihat keluar dari matanya. Pada saat yang sama, badai vitalitas terbentuk di sekelilingnya. Dia dengan cepat menahan diri dan menarik vitalitasnya. Jika tidak, area yang luas akan hancur total oleh badai vitalitasnya. Dominic merasa segar dalam sekejap. Persepsinya kembali meningkat pesat. Dia menyalakan sistem. Di kolom vitalitas, jumlahnya telah berubah dari level 10 daftar Sage sejati ke level 1 daftar Raja Sage. Sekarang kedua konstitusi dan vitalitasnya telah mencapai daftar Raja Sage. Meskipun terobosan dalam vitalitas tidak dapat meningkatkan efektivitas tempur, itu adalah prosedur yang paling penting dan paling menyakitkan. Sekarang, akhirnya selesai. Hanya 18.810.000 poin super kaya yang tersisa. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan konstitusi dan vitalitasnya ke level 10 dari daftar Raja Sage. Kemudian, di bawah pengaruh dua ekstrem, efektivitas tempur Dominic akan melonjak ke ketinggian yang sama sekali baru. Ketinggian itu akan melampaui daftar Raja Sage. Pada saat itu, hati Dominic penuh dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Dia bertanya-tanya ranah seperti apa yang akan berada di luar alam Sage. Dominic mengklik kolom konstitusi. Jendela sistem muncul.
Peningkatan ini akan menghabiskan 1 juta poin super kaya. Setelah peningkatan, konstitusi pemilik akan naik dari level 1 daftar Raja Sage ke level 2. Mohon konfirmasi jika kamu ingin maju atau tidak. Iya nih. Berikutnya, konstitusinya berubah menjadi tingkat 2 dari daftar Raja Sage. Lalu, tingkat 3, tingkat 5, tingkat 7, dan dia akhirnya mencapai level 10 dari daftar Raja Sage. Sejauh ini, dia telah menyelesaikan peningkatan konstitusinya. Efektivitas tempurnya telah mencapai puncak daftar Raja Sage. Saat ini, dia tidak lagi takut pada siapapun di dunia ketenaran. Bahkan jika dia menemukan petarung lain di puncak daftar Raja Sage, dia masih bisa menang. Tidak lupa bahwa Dominic memiliki teknik cloning. Setelah digunakan, akan ada 2 Raja Sage puncak. Selain itu, dia memiliki 2 harta abadi kuno, Exorcism Sword dan Thunder Hammer. Di antara 6 Raja Sage yang terkenal di alam Stardom, jika hanya 1 atau 2 yang berada di puncak daftar Raja Sage, Dominic sama sekali tidak takut pada mereka bahkan jika mereka bergabung. Meskipun ia tidak bisa menjamin ia akan menang, setidaknya ia tidak akan kalah. Dia bisa bertarung melawan 6 Raja Sage dari alam Stardom sendirian, tapi dia tidak akan dirugikan. Pikiran ini membuat Dominic bersemangat. Tapi dia masih tidak puas. Puncak daftar Raja Sage bukanlah tujuannya. Di masa lalu, ketika dia meminta keluarga Strickland untuk 400 triliun Star Coin sebagai gantinya, dia bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tempurnya di luar daftar Raja Sage. Puncak daftar Raja Sage tidak terkalahkan. Hanya dengan melampaui daftar Raja Sage, seseorang akan benar-benar tak terkalahkan di alam Stardom. Saat itu, 6 Raja Sage tidak layak disebutkan. Bahkan jika 6 lagi datang, Dominic masih bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Dominic tidak suka pertempuran yang cocok yang hampir kehilangan nyawanya. Dia suka menghancurkan musuhnya dengan kekuatannya sehingga mereka tidak akan bisa melawannya sama sekali. Ini adalah cara bertarung yang paling menyenangkan. Sama seperti saat dia, sebagai True Sage, menghancurkan Richford, Pseudo Sage. Itu bisa membiarkan musuh mengalami keputusasaan sejati. Dia merasakan kekuatan bergelombang yang terkandung dalam tubuhnya. Sementara itu, dia terus menyalakan sistem, mengamati kolom vitalitas dan mengkliknya. Peningkatan kali ini akan menghabiskan 1 juta poin super kaya. Setelah peningkatan, vitalitas pemilik akan naik dari level 1 daftar Raja Sage ke level 2. Mohon konfirmasi jika ingin maju atau tidak. Tentu saja, ia memilih maju tanpa ragu. Lalu, level 2, level 3, level 4, sampai level 10 daftar Raja Sage. Vitalitasnya mencapai level 10 dari daftar Raja Sage. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan dengungan di kepalanya. Rasanya seperti ia telah menembus beberapa belenggu. Dia telah mengalami metamorfosis total. Sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa informasi karena dia sangat ingin tahu tingkat efektivitas tempurnya telah mencapai tingkat apa. Apakah dia melampaui daftar Raja Sage? Apa ranah setelah alam Sage? Dengan cepat ia menyalakan sistem. Dia mengarahkan pandangannya ke kolom efektivitas tempur. Efektivitas tempur, daftar ilahi Pravoid. Daftar ilahi Pravoid? Apakah ada alam dewa setelah alam Sage? God Realm terdengar masuk akal seperti yang dilakukan Sage Realm. Ia hanya merasa dipanggil Tuhan itu sedikit aneh. Tapi dia tidak repot-repot terlalu memikirkannya. Lagi pula, tidak masalah dia berada di ranah apa, selama dia bisa mengalahkan seorang Raja Sage. Baginya semua sama saja apakah dia berada di alam dewa ataupun alam iblis. Selama efektivitas tempurnya diperkuat, tidak ada lagi yang penting. Itu hanya sebuah nama. Setelah merasa lega, Dominic mulai memeriksa informasi yang baru saja masuk ke otaknya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengetahui semuanya setelah dia menyaring informasi. Setelah alam Sage, bukan alam dewa seperti dugaannya, melainkan alam ilahi. Alam ilahi tidak setingkat dengan daftar dewa di bumi. Meskipun kedua alam dimulai dengan huruf yang sama. D. Kesenjangan sangat besar, lebih dari dunia perbedaan. Kedua alam itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Daftar dewa hanyalah peringkat yang ditetapkan oleh bumi itu sendiri. Namun alam ilahi diakui sebagai alam super oleh semua peradaban di alam semesta. Orang-orang di bumi tidak pernah melakukan kontak dengan luar angkasa sehingga mereka berani menyebut klasifikasi mereka. Daftar dewa. Jika peradaban lain di alam semesta tahu bahwa peradaban kecil yang berperingkat lebih rendah dari level 1 berani menggunakan kata dewa, mereka pasti akan tertawa lepas. Faktanya, pembagian alam semesta yang diakui publik dimulai dari alam bintang. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah alam bintang, mereka biasa-biasa saja dan tidak termasuk dalam pembagian kekuatan alam semesta. Bagaimana kekuatan biasa-biasa saja itu dinilai akan ditentukan oleh peradaban itu sendiri. Di alam semesta, ada peradaban kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti bumi, yang bahkan tidak berada di level 1. Ada berbagai cara dan aneh untuk membagi kekuatan di bawah alam bintang.
Bumi hanyalah salah satunya. Mungkin akan tumpang tindih dengan cara membagi alam Sage atau alam ilahi. Dominic juga menemukan satu hal. Alam ilahi sama dengan alam sebelumnya, yang dibagi menjadi 3 tingkat. Tahap awal dari alam ilahi adalah daftar ilahi Void. Dengan konstitusi dan vitalitas Dominic di puncak daftar Raja Sage, kekuatannya telah mencapai daftar ilahi Pra-Void. Tidak hanya tubuh Sage-nya secara bertahap berubah menjadi tubuh ilahi, bahkan energi Sage-nya diubah menjadi kekuatan ilahi. Ketika dia benar-benar melewati ambang daftar ilahi Pra-Void, tubuh Sage dan energi Sage-nya akan mengalami transformasi total, menjadikannya petarung sejati di alam ilahi. Setelah menerobos dari alam Sage ke alam ilahi, cara kultivasi juga akan berubah. Dia tidak hanya akan dapat mengerahkan upaya besar untuk berkultivasi, tetapi dia juga akan dapat melindungi ratusan juta makhluk peradaban dan mendapatkan kekuatan iman mereka untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Raja Sage. Seorang Sage hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, tapi seorang Divine bisa mendapatkan bantuan dari makhluk. Setelah daftar ilahi Void adalah daftar ilahi primordial. Kemudian datanglah daftar ilahi puncak. Daftar ilahi puncak adalah tingkat akhir di alam ilahi, dan itu setara dengan daftar Raja Sage dari alam Sage. Di luar daftar ilahi puncak adalah tingkat lain yang sama sekali berbeda. Tidak ada pengenalan ranah setelah alam ilahi dalam pesan. Dominic selesai memeriksa informasi yang relevan tentang alam ilahi. Ia akhirnya bisa bernapas lega. Dia akhirnya mencapai kekuatan melampaui alam Sage. Dan alam Sage adalah langit-langit efektivitas tempur alam Stardom. Artinya, kekuatannya sudah melampaui langit-langit Stardom Realm. Sekarang, dia bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan tanpa batasan, dan tidak ada seorang pun di alam bintang yang bisa menghentikannya. Bahkan jika Anes Higgins menjadi pemimpin aliansi suci, Dominic bisa mengalahkannya tanpa harus bekerja keras. Dominic menenangkan dirinya, berdiri dari lantai, dan meregangkan tubuhnya. Setiap gerakannya seolah membawa kekuatan beberapa aturan. Bahkan dia hanya mengepalkan tangan. Ruang itu sendiri tidak dapat menahannya karena retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Apakah ini kekuatan daftar ilahi Pra-Void? Benar-benar tangguh. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sage. Aku baru saja mencapai daftar ilahi Pra-Void. Seberapa tangguh aku setelah berhasil menjadi petarung di alam ilahi? Dominic bergumam sendiri. Namun segera ia memikirkan masalah lain. Setelah dia menerobos ke daftar ilahi Pra-Void, tidak ada perubahan atau peningkatan dalam sistem. Dengan kata lain, kekuatannya telah mencapai batas, dan dia tidak bisa lagi terus meningkat. Menurut aturan sistem, jika dia ingin menerobos ke tingkat berikutnya, dia akan membutuhkan 100 juta poin super kaya. Namun, situasi saat ini berbeda. Bahkan jika dia menghabiskan semua uang di sistem, itu masih tidak akan lebih dari 100 juta poin super kaya. Kecuali dia pergi ke peradaban yang lebih maju dari Stardom Realm dan mengaktifkan sistem untuk meningkatkan lagi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam ilahi yang sebenarnya. Sejujurnya, untuk melanjutkan ke peradaban yang lebih maju bukanlah impian Dominic lagi. Setiap kali dia datang ke peradaban baru, dia akan menghadapi situasi baru yang akan memacunya untuk mengeluarkan uang untuk meningkatkan kekuatannya. Dia akan gelisah untuk waktu yang lama. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kecelakaan yang tidak terkendali akan terjadi selama ini. Dominic merasa sedikit lelah setelah perjalanannya dari bumi. Ia ingin kembali ke bumi dan beristirahat dengan baik. Ketika dia tidak perlu khawatir lagi dan bosan hidup, barulah dia mau menjelajahi peradaban tingkat tinggi dan menyelidiki rahasia sistem. Jika dia mengalami kecelakaan, dia tidak akan takut mati sama sekali. Tapi sekarang, dia tidak ingin mempertaruhkan dirinya untuk memulai penjelajahannya. Karena terlalu banyak orang dan hal yang harus ia pedulikan.